Coba deh kita bayangin sejenak, sebuah ritual yang kelihatannya sederhana, tapi bisa menyatukan semua orang, dari pemuka agama, anak-anak, sampai ke sungai dan sawah. Inilah inti dari kehangatan jiwa dan kebersamaan, dalam sebuah tradisi yang namanya Hayu Opsih. Pernah nggak Vi kepikiran gimana ya cara terbaik buat mempersiapkan jiwa kita untuk menyambut sebuah momen yang suci? Ternyata jawabannya nggak cuma niat di dalam hati, tapi bisa lewat sebuah gerakan bareng-bareng yang membersihkan luar dan dalam. Nah, di Tatar Sunda ada jawaban yang unik banget, Opsih, yang merupakan singkatan dari Operasi Bersih-Bersih. Eits, tapi jangan salah sangka dulu, ini bukan kerja bakti biasa. Opsi ini adalah wujud nyata dari semangat guyup, sebuah rasa kebersamaan yang rukun, damai, dan kental banget rasa kepemilikannya. Biar kita bener-bener ngerasain maknanya, yuk kita coba jalan-jalan ke masa lalu. Tepatnya ke Bumbulang Garut di era 90-an. Sebuah masa di mana tradisi ini bukan cuma sekedar dijalankan, tapi bener-bener dihayati sepenuh hati. Jadi, lupakan bayangan soal rutinitas tahunan yang membosankan. Buat mereka yang ngalamin langsung, opsi itu sebuah event besar. Sebuah peristiwa sosial, kultural, sekaligus spiritual yang membekas kuat banget, terutama di ingatan masa kecil. Coba dibayangin suasananya. Suatu pagi, beberapa minggu sebelum bulan puasa, satu desa itu bergerak serempak. Ajaibnya, nggak ada yang perlu teriak-teriak ngasih komando. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Harmoni yang indah banget kan? Lalu apa penandanya? Tentu saja, suara khas dari Toa Masjid Darussalam. Suaranya Mang Aceh, pengurus DKM, yang mengudara dengan pengumuman sederhana. Tapi pengumuman singkat itu, wah, udah kayak panggilan suci buat memulai gotong royong akbar hari itu. Dan yang bikin luar biasa tuh ini, pembagian tugasnya alami banget. Semuanya punya peran, dipandu sama Pak Ajengan. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, sampai anak-anak, semua punya tanggung jawabnya masing-masing. Kita lihat para ibu-ibu berbekal sapu lidi andalan, mereka berbaris rapi membersihkan jalan utama desa. Sambil menyapu debu dan mengorek selokan, terdengar obrolan ringan dan tawa kecil di antara mereka. Bikin suasana jadi hidup dan hangat. Sementara itu, para bapak juga nggak kalah semangat. Tugas mereka mengecat pagar masjid pakai kapur atau apu. Mereka mengubah pagar yang tadinya kusam jadi putih bersih berkilau atau kalau kata orang Sunda, bodas nyacas. Mukanya mungkin belepotan cat putih, tapi yang kelihatan jelas itu rasa bangga. Tapi, tugas yang paling ditunggu-tunggu, yang paling seru, itu sudah pasti jatahnya anak-anak. Yaitu memanggul karpet masjid yang tebal dan berat itu rame-rame ke sungai. Wah, ini bukan lagi kerjaan, ini sih petualangan tahunan. Oke, sekarang kita pindah lokasi. Kita ikutin rombongan anak-anak ke Sungai Cibalubur. Ini dia nih, jantung dari semua kenangan Opsih. Tempat di mana kerja, main, dan ibadah itu melebur jadi satu kesatuan yang indah. Petualangan ini udah kayak ritual. Setelah karpet digotong bareng, disikat, dan dibilas sampai bersih di sungai, acara selanjutnya bebas. Sungainya langsung berubah jadi waterpark dadakan. Dan puncaknya, tentu saja makan bareng di pinggir sungai, atau yang kita kenal sebagai botram. Dan permainannya itu loh, kreatif banget. Sarung sholat bisa disulap jadi pelampung yang disebut babalonan. Batang pisang jadi rakit darurat. Bahkan kegiatan saling gosok punggung pakai batu sungai yang halus atau ngaruru juga jadi permainan seru. Dan selalu ada momen heroik, kayak pas Aipan nekat loncat dari pohon loa yang tinggi. Nah, setelah capek kerja dan main, akhirnya terdengar teriakan yang ditunggu-tunggu. Ngaronyok, oi, yang artinya, ayo kita makan bareng. Bekalnya sih sederhana banget, cuma nasi dari kastrol, ikan asin, sambal sama lalapan. Tapi pas dimakan bareng-bareng di pematang sawah, rasanya wah, jadi nikmat luar biasa. Oke, cerita seru-seruannya kita simpen dulu. Karena penting buat kita tahu, di balik semua keceriaan ini ada makna yang jauh lebih dalam. Tradisi Opsih ini sebetulnya adalah cerminan harmoni antara iman, budaya, dan komunitas. Sekalipun lagi asik-asiknya main, ada satu batasan suci yang gak pernah dilanggar. Waktu sholat. Pas azan berkumandang, semua aktivitas berhenti. Sholat berjamaah di atas bebatuan sungai, itu jadi pelajaran spiritual yang luar biasa. Bahwa hubungan sama Tuhan itu nomor satu, dimanapun kita berada. Terus, gimana cara menanamkan nilai-nilai ini? Bukan dengan ceramah yang panjang, cukup dengan satu kalimat pamungkas dari orang tua.
bisi pamali, doraka. Artinya kurang lebih, jangan dilakukan, nanti pamali, bisa dosa loh. Sebuah nasihat singkat yang langsung dipahami dan meresap. Jadi pada akhirnya membersihkan masjid dan jalanan itu cuma sebuah simbol. Inti dari semua ini sebenarnya adalah ikhtiar bersama untuk membersihkan diri kita sendiri, menyucikan jiwa, dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertanyaannya sekarang jadi relevan banget buat kita. Di zaman yang terus berubah, yang serba cepat, gimana ya nasib semangat opsi ini? Apa nilai-nilai luhur kayak gini masih bertahan dan punya tempat di masa kini? Ada pengamatan menarik dari budayawan Haryoto Kunto di tahun 1996. Beliau melihat, kalau dulu gotong royong masif itu untuk menyambut Ramadan sebagai persiapan spiritual, nah di zaman sekarang, semangat gotong royong yang mirip seringnya muncul buat menyambut perayaan 17 Agustus. Jadi ada pergeseran fokus, dari pembersihan jiwa dan raga, jadi lebih ke pembersihan lingkungan fisik. Tapi ya, meskipun konteksnya mungkin sedikit bergeser, bukan berarti semangat kebersamaannya mati. Justru, ini jadi pengingat penting buat kita semua. Bahwa tradisi-tradisi yang kelihatannya sederhana, yang nggak neko-neko, sering kali justru menyimpan makna yang paling dalam. Dan semuanya itu bisa kita rangkum dengan indah dalam kalimat ini. Opsi adalah ikhtiar bersama untuk membersihkan diri, merawat kebersamaan, dan menyiapkan jiwa-jiwa arif saat menyambut bulan suci. Sebuah tujuan yang mulia banget ya. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan bareng-bareng. Di komunitas Anda, tradisi sederhana apa sih yang jadi perekat kebersamaan? Apa opsi versi Anda yang bikin api gotong royong tetap menyala? Coba deh pikirkan, karena seringkali di dalam tradisi-tradisi kecil itulah jiwa sebuah komunitas bersemayam.